Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan guru kita Al-Habib Novel Al-Idrus dan semua teman-teman yang hadir. Tadi beliau menyampaikan bahwasanya mungkin manusia itu bisa dijumpai oleh para malaikat. Saya tadi iseng-iseng ngecek di tafsir, Beb. Benar ternyata. Di tafsir Al-Alusi memungkinkan orang-orang yang muttaqin itu bisa berjumpa dengan para malaikat. Jadi siapa tahu nanti jenengan pulang dari sini ketemu sama malaikat Israel. Jangan amin dulu. Malaikat rahmat insyaallah ya. Amin Allahumma amin. Kemudian tadi ada kisah yang menarik. Ini kisah yang menarik tentang pokoknya jangan ikut yang model aneh-aneh ya. Jangan ikut yang model aneh-aneh. Hari Rabu saya kebetulan bongkar-bongkar kitab lamanya Habib Anis. Itu dapat risalah fatwa Syekh Ismail Zain. Di situ ada bab tentang keutamaan ulama, keutamaan ilmu, keutamaan ulama dan keutamaan santri. Ya, di bagian kitab itu ada kisah yang unik. Kisah yang unik yaitu kisah antara wali ketemu sama iblis. Jangan tanya ini dalilnya mana. Ada sahabat diajari ayat kursi sama setan, ada itu. Jadi bisa ketemu tuh nggak ada masalah. Ada seorang wali ketemu sama iblis. Walinya nanya, kamu tuh menyesatkan orang itu lebih susah mana untuk kamu sesatkan? Orang yang punya ilmu, ya pokoknya potongan sering datang pengajian, ngaji rutin. Jadi hidupnya tuh ya cari ilmu, tapi masih belum ideal. Mungkin sholatnya baru yang wajib-wajib. Hobinya itu masih hobi tidur, walaupun hobi tidurnya ya juga membawa dalil kadang-kadang. Puasanya orang puasa, tidurnya orang puasa adalah ibadah. Pokoknya hadis tentang tidur, tentang makan itu apal semuanya. Yang tentang berat-berat tidak dihafalkan. Jadi orang alim yang modelnya masih begitu, atau orang ahli ibadah mempeng tapi tidak punya ilmu, belum punya ilmu pengetahuan. Itu yang lebih susah disesatkan yang mana? Maka iblis tadi dalam wawancara interview eksklusif tadi akhirnya menjawab, ya orang alim itu lebih susah saya sesatkan. Walinya bingung karena yang ngomong iblis kan tidak bisa dipercaya. Tapi iblis kali itu jujur ternyata. Kalau kamu tidak percaya besok kamu akan saya buktikan. Oke. Akhirnya terjadilah meeting antara si wali dengan iblis. Ketemu, kemudian kita datang ke rumah ini ada ahli ibadah tapi bodoh. Saya akan datang sana. Ini iblis ngetuk pintu, setelah itu teriak di luar. Buka pintunya, malaikat Jibril mau ketemu. Kemudian iblisnya nyingkir, kemudian yang namanya iblis ya, dan mungkin memunculkan api atau seperti apa, atau mungkin dibuat ada asap atau apa. Iblisnya nyingkir, setelah itu ahli ibadahnya keluar. Ketika keluar iblisnya datang lagi tapi sudah menyerupai jadi manusia. Nanya, Pak ngapain di luar? Malaikat Jibril katanya datang. Kata iblis tadi, wah benar. Saya tuh lihat Bapak itu orang soleh. Kayaknya pasti akan datang lagi malaikat Jibril. Gitu ya, iya kan Bapak orang soleh. Iya tadi saya tuh masih sholat padahal datangnya di waktu istiwa. Waktu istiwa itu matahari tepat di atas kita persis, itu kalau secara fikih nggak boleh sholat. Ini saya tuh lagi sholat sunnah, ini kemudian ada yang ngetok pintu, malaikat Jibril datang. Kata Jibril tadi, iya kan Bapak orang soleh, jadi pantas kalau didatangi sama malaikat Jibril. Kemudian setelah itu ketika orang ahli ibadah tadi mau masuk, kata iblis, Pak mau nanya dikit boleh? Boleh. Apa maksudnya firman Allah Ta'ala, hatta yalijal jamalu fisamil khiyat. Sampai unta masuk ke lubang jarum. Allah mampu masukkan unta ke lubang jarum.
ahli ibadahnya cuma mikir, diem gak jawab, saya itu masuk. Kemudian bilang sama si wali, coba lihat nih. Yang pertama, dia nganggap Jibril datang beneran. Yang kedua, dia sholat di waktunya orang yang gak boleh sholat. Di waktunya orang gak boleh sholat, istiwa. Yang ketiga, dia ujub. Dibilang orang paling soleh tadi dia bangga. Yang keempat, ini yang paling parah, dia sempat meragukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat betapa mudahnya saya menyesatkan orang-orang seperti itu. Besok di jam yang sama kita akan datang ke tempatnya ulama. Tapi yang masih doyan tidur, yang gak ideal-ideal lah. Besok jam yang sama datang ke tempatnya ulama, ngetuk pintu sama persis. Ketuk pintu, malaikat Jibril di depan bukain pintu. Dari belakang malah disumpahi. Orang laknat, makhluk laknat, setan, nyingkir kamu. Yaitu keluar lagi sama kayak tadi. Ada asap-asapnya begitu, keluar ini tadi. Ulama, kemudian iblis datang, menyamar jadi manusia. Ada apa Pak kok di luar? Setan, ganggu saya tidur. Ini ganggu saya tidur tadi setan itu datang. Padahal ya ini setannya yang ganggu ya tadinya yang diajak bicara ini. Setan ganggu saya tidur. Nabi kan sudah bilang, kilu fa inna syaitana la taqilu. Kamu tuh tidur sejenak sebelum zuhur. Kenapa? Karena setan itu enggak pernah qailulah, enggak pernah tidur sejenak sebelum zuhur. Ini setan ganggu tidur saya. Pasti setan. Pak nanya dikit boleh? Boleh. Apa maksudnya firman Allah Ta'ala hatta yalijal jamal fisamil khiyat? Kamu saya kasih tahu ya. Allah itu maha mampu buat lubang jarum yang gede sampai bisa dimasukin onta, atau onta dibuat kecil sampai bisa dimasukkan ke lubang jarum. Intinya Allah maha mampu atas segala apapun juga. Jadi jangan pernah ngira Allah tuh nggak mampu. Pokoknya Allah tuh maha mampu. Ditinggal masuk dalam rumah. Ngomong sama wali. Lebih berat mana kan? Yang tadi sholat tapi nggak ngikuti ilmu. Yang ini tidur tapi tidurnya punya ilmu. Makanya kalau Anda sudah punya ilmu, Anda sebaiknya sering sholat sunnah. Bukan tidur ya. Tidur. Harapannya mau nyuruh saya tidur. Saya mau nyuruh tidur. Anda kalau sudah punya ilmu, Anda silakan sering sholat sunnah. Tapi tidur di waktu yang juga sunnah. Semoga insya Allah jadi ilmu yang barokah dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kepada para iblis dimanapun Anda berada. Karena saya sudah membocorkan rahasia Anda kepada teman-teman di Majlis Ar-Raudhah. Jadi iblis kalau menggoda kita udah tidak mempan lagi. Insya Allah yang datang sama kita para malaikat insya Allah. Malaikat rahmat insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.